Umat sedharma yang berbahagia, kami penyuluh agama Hindu non-PNS pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas alasan mengapa rambut wanita tidak boleh terurai pada saat ke pura. Menjaga kesucian pura bukanlah hal yang mudah dilakukan di tengah arus globalisasi, karena masih banyak aturan-aturan yang bersifat tidak tertulis dilanggar oleh warga atau umat yang akan melakukan persembahyangan ke pura atau tempat suci. Salah satunya adalah aturan untuk tidak menguraikan rambut pada kaum wanita saat akan melakukan persembahyangan ke pura atau tempat suci. Cerita tentang wanita dan rambut yang tergerai dalam agama Hindu sebetulnya memiliki kisah yang panjang. Kisah ini bermula satu dari dua epos mahakarya yang abadi hingga saat sekarang ini, yaitu Mahabharata, lebih tepatnya lagi pada saat Dewi Drupadi diseret oleh Dursasana dengan menjambak rambutnya dan berusaha ditelanjanginya sebagai budak taruhan yang baru saja mereka menangkan. Nah, potret Dewi Drupadi pada saat diperkosa hak-haknya dan ditelanjangi oleh iblis-iblis di depan suaminya sendiri yang diam begitu saja. Nah, ini merupakan bentuk pemasungan wanita yang sangat terkenal sepanjang sejarah. Nah, kejadian ini pun telah berulang kali dikupas dalam berbagai ulasan, kritik dan saran, dan karya sastra dari sudut pandang yang berbeda. Mulai dari sudut pandang wanita yang pasrah sampai dengan wanita yang menggugah. Namun satu hal dalam cerita Mahabharata tersebut yang sangat membekas di benak masyarakat Hindu adalah sumpah dari Drupadi yang menyatakan bahwa ia tidak akan menyisir dan memotong rambutnya sebelum rambut itu dibasuh oleh darah Dursasana. Meskipun pada akhirnya sumpah terlaksana, tetapi wanita dengan rambut tergerai dalam masyarakat Hindu dipandang sebagai simbol kemarahan, kebencian, dan dendam. Inilah sebabnya mengapa seorang wanita yang berkunjung ke pura tidak diperkenankan untuk menggerai rambutnya. Siapapun yang datang ke rumah Tuhan hendaklah berada dalam ketenangan dan kesucian, bukan dengan dendam apalagi kemarahan, karena kemarahan seseorang wanita itu kadang tak terkatakan. Contoh yang paling terkenal dalam sastra Hindu ketika Parwati berubah menjadi Mahakali, yaitu wujud Durga yang sangat menyeramkan dan membuat dunia kocar-kacir. Bahkan suaminya Dewa Siwa tidak bisa menghentikannya. Tidak ada kekuatan Siwa yang bisa menandingi seorang Parwati yang marah. Tapi akhirnya Mahakali sadar dan kembali tenang ketika ia menginjak suaminya sendiri. Syukurlah setelah itu amarah Mahakali mereda. Dan disinilah ada bentuk yang paling sering muncul dalam arca-arca di pura dalam, yaitu Durga yang menjulurkan lidahnya yang merah menggigitnya dengan gigi yang putih bersih, di mana memiliki filosofi sifat marah dan ganas atau rajas. Cuma bisa dihentikan dengan sifat-sifat yang putih bersih dan suci atau satwa. Apa kaitannya dengan rambut? Ini terlihat dalam wujudnya sebagai Mahakali, di mana rambutnya hampir selalu tergerai, dan dalam beberapa sumber Drupadi dianggap sebagai titisan dari Kali, sehingga bisa kita simpulkan bahwa kalau dalam cerita-cerita itu mereka berdua memiliki hubungan yang tidak bisa kita abaikan.
Hanya memang sekarang himbauan ini jarang orang tahu soal etika atau tidak di dalam menggerai rambut kepura. Dan jarang juga terlihat aturan itu terpampang di papan petunjuk pura yang sedang kita kunjungi. Baik, umat sedharma yang berbahagia di dalam budaya, seperti yang kita ketahui, walaupun kebiasaan kecil sekalipun seperti yang tersebutkan tadi, sangat-sangat berguna dan banyak manfaatnya sangat luar biasa, di mana hal tersebut yang dibicarakan tadi tentang larangan untuk wanita pada saat kepura itu rambutnya digerai, di mana hal tersebut dapat bermanfaat di antaranya yang pertama yaitu pada hal ini wanita bisa terlihat lebih terhormat dan lebih mulia, di mana kebiasaan tersebut walaupun kecil yaitu hanya mengikat rambut dalam pergi kepura, itu wanita sudah kelihatannya lebih anggun, lebih mulia, dan ketika wanita itu kelihatan lebih dimuliakan, itulah barang tentu akan dihormati. Dan yang kedua, kebiasaan kecil itu sangat luas manfaatnya. Jadi jangan coba-coba untuk meremehkan hal-hal kecil, sekalipun itu hanya sedikit peraturan dan sedikit tentang etika, bagaimana seharusnya kita dalam kepura, yaitu penataan dalam rambut. Baik, umat sedharma yang berbahagia, demikianlah tadi video yang kami sampaikan tentang larangan bagi wanita kepura pantang untuk menggerai rambut. Baik, sudah barangkali dalam video ini banyak sekali kekurangan dan banyak kesalahan dalam penyampaian maupun yang sengaja ataupun tidak sengaja, karena kami butuh banyak proses untuk belajar. Baik, kami hadiri dengan para mesani. Om Santi.